Salam damai, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa teruskan dengan kitab Roma atau surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dengan judul Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada bangsa-bangsa lainnya yang sudah mendapatkan keselamatannya, jangan sombong, tetapi takutlah ya. Kenapa ya? Walaupun kita sudah mendapatkan keselamatan, sedangkan Israel yang adalah pokok itu sendiri, yang awalnya adalah Israel yang diselamatkan, yang Israel saja tidak disayangkan oleh Tuhan karena Israel berbuat salah, berbuat dosa. Apalagi kita yang bukan adalah bangsa pilihan, kalau kita berbuat salah, kita juga akan dipotong juga. Lah, bangsa yang terpilih aja tidak disayangkan oleh Tuhan, apalagi bangsa yang tidak terpilih ya. Jadi jangan main-main, jangan sombong, jangan mentang-mentang udah diselamatkan lalu tidak mau mikul salib, menganggap keselamatan itu hal yang biasa, lalu hidup seenaknya, tidak mau mikul salib. Oh, jangan sombong seperti itu ya, jangan menyepelekan. Nanti kita juga akan dicabut oleh Tuhan
Jadi jangan sombong. Nah. Sebaliknya, harus menjaga keselamatan itu. Jadi kalau kita tidak menjaga atau tidak hidup tetap dalam kemurahannya, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali, ya, yang sudah bertobat itu yang tadinya dipotong oleh Tuhan. Selama masih hidup dunia ini, kalau kita tobat, kita bisa dicangkokkan kembali ke pohon pokok pohon, ya, yaitu adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan nunggu sampai telat, ya, dan jangan sombong kalau sudah menempel pada pokok sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus tetap setia mikul salib, ya. Jangan anggap biasa, jangan take it for granted. Ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai pokok pohon hidup itu, kita tetap harus berfungsi selayaknya ranting. Ranting itu harus menghasilkan buah. Sebab Tuhan mengharapkan kita berbuah. Kalau cuma daun-daun mah, nanti akan dipangkas daun-daunnya itu, ya, supaya kita menghasilkan buah. Sebab yang ditunggu itu kan buah, ya. Kecuali pohon teh, ya. Pohon teh memang buahnya adalah daun, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pohon kehidupan itu, kita diharapkan menghasilkan buah kehidupan, buah roh. Harus ada buahnya, nggak cuma daun-daun. Daun-daun nanti akan dipangkas, ya. Daun-daun itu apa? Daun-daun itu hal-hal duniawi, ya, yang bisa saja mengganggu kita untuk berbuah. Jadi kalau kita tidak berbuah, nanti kita akan dipangkas, ya. Sudah dipangkas masih tidak menghasilkan buah, kita akan dipotongnya, ya, dibuang nanti. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, jangan sampai, ya. Jadi harus menghasilkan buah, jangan sombong, tetap setia dan melakukan tugas kita layaknya cabang yang mesti menghasilkan buah, supaya kita tidak dipotong, dibuang dari pokok pohon kehidupan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.